Hello, welcome to podcast Infinix Cloud. Nah, balik lagi nih bareng saya Saskia di sini. Nah, sekarang kita udah masuk ke episode ketiga. Gak kerasa banget ya, cepet waktunya. Dan sekarang udah masuk ke episode ketiga aja. Di episode kali ini kita bakalan bahas dengan topik kolaborasi produktif di era new normal. Nah, pemerintahan kan sekarang memang lagi persiapan untuk new normal. So, kita sebagai para pendengar yang baik harus tahu juga apa itu new normal, bagaimana cara penyesuaiannya. Nah, itu semuanya bakalan dibahas semua di episode kali ini. Mungkin ada yang udah tahu atau belum tahu apa itu new normal dan gimana sih cara penyesuaian atau persiapan yang harus kita lakuin. Saya di sini nggak mungkin sendiri. Di sini saya udah bareng sama Mas Agusto dari Infinix Cloud ya tentunya. Jadi Mas Agusto ini merupakan salah satu tech enthusiast juga nih. Halo Mas Agusto, gimana nih kabarnya nih sekarang nih? Apa kabar, Cak? Baik. Alhamdulillah baik juga nih sama nih. Gimana nih Mas keadaannya di situasi pandemi ini nih? Ya, suasana sekarang ya lagi social distancing. Jadi kita hanya di rumah, work from home, kerja di rumah dan ya online aja seperti waktu biasa kerja, cuma ya terbagi menjadi tidak pernah ketemu orang sekarang tidak pernah ketemu orang dari itu lah, kita semua melakukan dari online aja. Betul banget ya, kita udah lama juga ya work from home selama masa pandemi ini. Nah, ngelihat kondisi sekarang ini nih Mas, kita kan sekarang lagi persiapan buat new normal ya. Mungkin boleh dijelasin ya oleh Mas Agusto apa sih new normal itu dan mungkin pengaruhnya atau impact-nya kepada para pegawai itu apa gitu. Bagaimana cara kita penyesuaian dalam bekerja? Nah, kan tadi kan kita sudah bahas mengenai social distancing. Nah, new normal itu adalah ya social distancing. Jadi kita membatasi diri untuk bertemu dengan beberapa rekan-rekan kita atau teman-teman atau klien atau siapapun yang biasanya selalu berhubungan kerja dengan kita. Jadi segala hal yang kita lakukan itu kita lakukan lagi via online atau biasanya kadang-kadang kita seperti kita WhatsApp atau kita SMS dia bagaimana kabarnya atau gimana, atau juga kita melakukan via email. Seperti itu sih. Oke. Berarti kita kan sebetulnya perlu ya alat atau sebuah platform gitu yang bisa membantu kita secara real time untuk komunikasi dan juga bekerja ya dengan rekan-rekan kerja kita. Betul. Jadi ya saya sebagai Microsoft enthusiast di IT ya saya menggunakan Microsoft Teams sekarang. Bisa misalnya kalau bayangan Caca misalnya sekarang misalnya menggunakan seperti WhatsApp gitu kan. Itu cuma hanya bisa SMS aja atau WhatsApp atau pesan doang dan kirim dokumen ke grup atau ini. Nah, Microsoft Teams itu sendiri melingkupi itu semua. Jadi kita bisa melakukan chatting kepada teman atau kepada grup, kita bisa men-sharing dokumen kita, dan juga kita kalau misalnya mau real time untuk melakukan online meeting atau diskusi, itu kita bisa melakukan video call, seperti itu. Oh, dan semua fitur itu berarti dalam satu platform ya? Betul, satu platform di Microsoft Teams tersebut. Keren juga ya, berarti kita tinggal punya aplikasi itu aja terus kita bisa ngelakuin semua aktivitas yang berkaitan ya gitu. Nah, jadi dari aplikasi Microsoft Teams tadi ya, mungkin boleh dijelaskan apa sih sebenarnya Microsoft Teams? Mungkin barangkali di sini ada pendengar yang belum tahu ya apa itu Microsoft Teams gitu. Oke, nah Microsoft Teams itu sendiri tadi kita sudah sebut bilangnya bahwa part dari Microsoft Office 365. Jadi pada saat kita membeli Office 365, biasanya Microsoft Teams itu dilingkutkan. Nah, apa sih Microsoft Teams itu? Nah, Microsoft Teams itu sendiri adalah platform kolaborasi dari Microsoft. Jadi seperti tadi kita bilang bahwa di Microsoft Teams itu kita bisa melakukan chatting, bisa melakukan text messaging kepada tim atau kepada rekan kerja kita atau kepada orang lain yang di luar organisasi kita. Habis itu kita bisa melakukan chatting juga secara real time, atau bila memang diperlukan online meeting yang bisa jadi juga by rekan dan by orang lain di luar eksternal kita juga bisa melakukan video call kepada mereka dan bisa bekerja sama langsung, dan kita juga bisa sharing dokumen-dokumen yang ada di Microsoft Teams dan itu bisa diakses langsung bersama tim kita masing-masing. Seperti itu. Nah, dari fitur-fitur yang dimiliki sama Microsoft Teams ini, apa sih fitur yang paling unggulan gitu? Fitur unggulan dari Microsoft Teams adalah kolaborasi. Jadi diharapkan semua tim yang di dalam tim, atau kalau kadang-kadang kita sebutkan channel ya dalamnya, misalnya ada channel marketing gitu.
dalam channel marketing itu misalnya ada si grup, ada orang si A, si B, si C, dan si D. Nah, orang-orang tersebut yang mempunyai akses dari channel marketing itu mengakses dokumen itu secara langsung dan bisa mengedit dokumen itu secara langsung, dan bila diperlukan suatu conference call atau diskusi yang harus real time untuk menyelesaikan suatu diskusi yang harus dilakukan, ya mereka bisa langsung melakukan invitation video conference atau langsung melakukan video conference pada saat itu dan bisa menyelesaikan tugas itu secara bersamaan. Oke. Nah, berarti dalam aplikasi itu kira-kira memungkinkan nggak sih kalau misalnya kita ngasih komen ke assignment teman kita gitu, atau kita ngecek pekerjaan teman kita, itu memungkinkan nggak sih, Mas? Iya, memungkinkan karena itu memang itulah fiturnya dari kolaborasinya si Microsoft Team. Oke. Jadi memang ada timeline gitu ya, Mas ya. Berarti kita bisa tahu ya, oh kerjaan si ini ternyata sampai sini. Kayak gitu ya berarti ya. Kalau di gambaran saya sih kayak gitu ya. Oke, nah dari aplikasi Microsoft Teams ini ya, kira-kira itu ada di paket apa aja sih dari Microsoft 365? Nah, di Microsoft 365 kan ada beberapa paket tuh. Misalnya Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 35 Business Standard, dan Microsoft Office 365 E3. Nah, Microsoft Teams itu terinclude di dalam situ. Jadi otomatis customer yang meng-subscribe produk-produk itu akan mendapatkan Microsoft Teams juga. Nah, dari paket-paket yang udah disebutin tadi ya, itu kira-kira start from berapa tuh harganya? Nah, itu harganya juga cukup murah sih sebenarnya ya. Jadi start harganya tuh dari 39.000 per bulan sampai 300.000 per bulan. Nah, itu juga per user. Jadi misalnya, dan itu juga dibayarnya per bulan juga. Jadi misalnya kalau customernya sekarang hanya 10, ya bayarnya cuma 10. Tapi kalau misalnya naik menjadi 12, ya bayarnya bulan depan jadi 12. Begitu juga kalau bila turun. Oh, berarti dia sangat fleksibel ya, fleksibel billing ya kalau kayak gitu ya? Iya, betul. Nah, Mas Agusto, kalau misalnya kita mau berlangganan Microsoft Teams, itu gimana sih caranya? Nah, customer sendiri sih bisa langsung subscribe langsung ke websitenya Microsoft. Di sana mereka bisa daftar langsung. Nah, tetapi kami, Infinis Cloud, sebagai salah satu reseller Office 365, kami juga bisa membantu untuk customer untuk subscribe Office 365. Nah, selain kami juga membantu mereka untuk melakukan subscription, kami juga akan membantu melakukan assessment terhadap produk Microsoft apa yang diperlukan oleh customer itu sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka yang pada saat ini. Seperti itu. Jadi kita bisa dipandu dan diarahkan juga ya, cocoknya kira-kira pakai paket yang mana nih, sesuai sama kebutuhan kita kan berarti ya kalau kayak gitu? Iya, jadi kalau misalnya selain assessment juga, kita juga bisa membantu untuk migrasi data-data mereka yang dulunya di platform lain untuk pindah ke Office 365 semua. Oh, jadi kalau misalnya kita punya data di platform lain misalnya, jadi itu bisa dibantu dimigrasikan ya untuk data-datanya? Iya, jadi kita usahakan bahwa customer itu pada saat pindah ke Office 365 itu sudah smooth dan sudah bisa langsung menggunakan semua fitur-fitur yang ada dari Office 365 itu sendiri, dan termasuk Microsoft Teams-nya. Oke. Nah, berarti kan tadi dijelasin juga ya, kalau dari Infinis Cloud kan bisa bantu untuk migrasi data juga. Kalau sekiranya dari sisi pengguna ada kendala atau misalnya error, itu bakal dibantu juga, Mas? Nah, itu untungnya menggunakan reseller, dan kami juga sebagai reseller di Infinis ya, kita akan membantu untuk menangani segala masalah yang dari customernya. Tapi bila misalnya customernya tadinya langsung subscribe langsung ke Microsoft, mungkin mereka harus eskalasi langsung ke Microsoft. Nah, tapi kalau dari kami, mereka akan eskalasi ke Infinis, dan Infinis bila memang hal itu memang tidak bisa dilakukan oleh tim kita, misalnya memang itu adalah masalah kendala yang cukup rumit, ya kita sendiri akan melakukan eskalasi ke Microsoft. Tapi kalau bila memang itu case-nya memang cukup bisa langsung kita kerjakan, nanti kan langsung kita kerjakan. Nah, kalau misalnya kita mau ada komplain atau bukan komplain, maksudnya kendala ya, ada kendala gitu, ada keluhan kayak gitu-gitu, berarti kita bisa reach out ke layanan Infinis Cloud ya. Itu kita bisa kontak ke siapa sih? Apa ke customer care atau kemananya mungkin, Mas? Iya, bisa langsung aja kontak ke customer care atau nanti langsung ke account manager yang sudah berhubungan dengan customernya. Nanti bisa langsung. Kalau standby-nya berarti itu 24/7 nggak sih, Mas, kalau buat layanan seperti itu? Ya, kita berusaha terbaik lah untuk customer. Semoga supaya bisnisnya dia selalu jalan terus. Ih, keren banget ya berarti. Berarti emang full support banget ya buat pelanggan, kita bakalan bisa kontak di luar jam kerja juga ya kalau misalnya ada kendala atau misalnya mau ada pertanyaan gitu.
Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol nih sama Mas Augusto, sekarang kan pasti kita udah tahu ya, apa sih itu Microsoft Teams, bagaimana sih fitur-fiturnya gitu kan, dan juga bagaimana cara berlangganannya gitu. Nah, jadi dengan Microsoft Teams ini membantu kita buat ngejalanin kerjaan tanpa harus sering-sering ke kantor. Jadi kerjaan beres, kita juga bisa lebih maksimal dalam komunikasi gitu kan, dan lebih hemat energi juga tentunya. Nah, dari Mas Agusto mungkin ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, paling kita juga dalam masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan dan mematuhi semua peraturan-peraturan pemerintah yang ada mengenai social distancing. Habis itu kita selalu keep positif bahwa pandemi ini jangan selesai dan selalu berkolaborasi. Itu aja. Betul-betul. Saya juga berharapnya sama sih. Jadi harus tetap percaya bahwa pandemi ini bakalan segera dapat dilewati gitu kan. Dan kita juga harus jaga kesehatan ya, dan juga tetap mematuhi semua prosedur yang disarankan oleh pemerintah. Mungkin sekian dulu aja ya episode ketiga podcast Infinis Cloud ya. Kita harus tetap semangat, menjaga kesehatan, dan sampai jumpa di podcast lainnya.